Talk Show bersamaku Nikita Fiorentina. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol santai sama salah satu temanku yang lagi menekuni bidang fotografi. Langsung aja, ini dia Dondi Kurniawan. Halo Dondi. Gimana nih, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Gimana Mbak Nikita? Alhamdulillah baik juga. Ya. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Kalau sekarang sih lagi sibuk sama kuliah, karena tapi kuliahnya online jadi santai di rumah, jadi sambil freelance jadi fotografer. Oke, ngomong-ngomong tentang fotografi nih, Dondi ini mulai kapan udah menekuni fotografi? Gimana ceritanya? Kalau aku sendiri itu senang fotografi mulai dari kelas 9 SMP. Oh, SMP. Jadi ya sekitar 4 tahun yang lalu. Mulai dari diajak teman sebenarnya. Jadi awalnya tuh saya lebih malah seneng foto-foto. Jadi maksudnya saya yang difoto, bukan aku yang moto. Jadi aku waktu itu zaman-zaman ada yang namanya urbex people. Nah, itu jadi foto-foto urban gitu kayak. Nah, waktu zaman-zaman itu lagi ngehits itu genre foto itu, terus saya diajak. Saya belum ngerti apa-apa tentang kamera juga. Jadi saya masih hanya foto-foto aja buat keperluan Instagram apa seneng-seneng aja. Terus akhirnya bisa terjun di dunia fotografi itu mulai dari itu saya seneng, terus saya minjem nih kamera karena saya nggak punya kamera di rumah, dan kamera HP saya waktu itu ya masih jadul, masih jelek. Saya pinjem kamera kakak saya di Jogja waktu itu, dia kameranya nganggur, terus boleh dipinjam. Aku samperin ke Jogja, terus ya aku mulai dari itu aku belajar betul. Langsung terus belajar nekunin di fotografi. Ya. Jadi ketagihan gitu Ketagihan, ya. foto ngedit itu ketagihan. Oke. Selama 4 tahun ini prestasi apa aja sih yang udah pernah diraih sama Mas Dondi? Kalau saya sendiri untuk prestasi saya pernah menang lomba juara 1 lomba fotografi Hari Pendidikan Nasional yang ada ini Kemendikbud, terus kemudian ada pernah juara 2 di Kota Magelang, ini acara HUT Kota Magelang, terus pernah juga masuk nominasi lomba foto. Oke, yang bermula dari hobi kemudian ke profesional fotografer, itu gimana sih cerita perjalanannya? Kalau mulainya kan saya dulunya emang bener-bener sekedar hobi gitu, seneng foto, terus seneng foto di aplikasi Instagram, seneng foto, terus masih seperti kayak genre foto street, foto di jalan gitu kayak human interest. Terus habis itu foto model biasa kayak konsep-konsep potret fotografi, dan berjalannya itu saya gabung di komunitas yang namanya Hunting Pasar. Hunting Pasar, nah ketemu teman-teman kayak saling tukar informasi, terus habis itu saling belajar bareng lah. Terus waktu itu pernah diajak sama teman saya yang namanya Mas Brandy. Dia kebetulan seorang profesional fotografer di bidang wedding fotografi, kayak dia udah emang sudah komersil itu foto. Terus saya diajak waktu itu pertama kali wedding di satu tempat di Magelang. Nah saya tertarik nih, dan bisa buat sambil-sambil buat jajan lah, uang jajan. Nah dari situ saya menekuni fotografi mulai dari wedding, event seperti kayak konser musik itu saya juga sering. Nah sampai sekarang ya lebih ke wedding, pre-wedding, sama event-event gitu. Tapi karena sekarang corona jadi event musik nggak ada ini. Nah terus waktu itu aku masih kayak ikut orang gitu loh, maksudnya ikut sama temanku, jadi aku cuma di freelance fotografi. Setelah itu seiring berjalannya waktu saya bikin yang namanya diary foto, kayak jasa buat jasa fotografi di bidang event, wedding, pre-wedding, lamaran gitu. Ya. Jadi itu diary foto punyanya Doni sendiri ya? Iya. Tapi misalnya saya berangkat ke suatu acara gitu, biasanya saya bisa sendiri atau tim, ada tim juga. Jadi sekarang udah jadi punya tim sendiri, nggak cuman ikut orang. Jasa yang ditawarkan sama diary foto itu apa aja sih? Kalau
dari foto sendiri yang paling sering masuk itu seperti kayak wedding, fotografi wedding, pre-wedding, terus kayak acara lamaran gitu apa. Juga kayak beberapa event kayak musik, dan akhir-akhir ini saya mulai ke foto produk di makanan atau jadi kayak konten kreator di suatu kafe lah gitu. Jadi diary foto itu punyanya Mas Dodi sendiri atau gimana, punya tim? Nah, kalau dari foto sendiri yang mendirikan dari foto emang saya sendiri, tapi misalnya saya berangkat ke suatu event apa acara gitu, saya punya tim yang mungkin 4 orang kalau berangkat. Kalau itu foto video, kalau cuma foto saya berangkat 2 orang, saya sama teman saya gitu. Jadi tim foto 2, tim video 2. Terus punya pengalaman seru nggak sih selama mungkin ada project atau selama fotografi itu? Kalau serunya saya di bidang fotografi kalau ketika saya motret event musik, karena di situ kan kita ketemu orang banyak, terus habis itu kita vibes-nya emang seru sih, beda dari kayak foto ketika foto wedding atau yang lainnya. Jadi kalau musik kita bisa ketemu artisnya juga, makanya bisa langsung motoin artis yang kita sukai gitu, kita yang idolakan, bisa motret dan bisa foto bareng lah, ketemu langsung. Oke, selama konser berarti udah pernah ngepotret siapa aja nih? Kalau foto konser saya yang pernah saya foto ya kayak 420, Pamungkas, India, Ardhito Pramono yang sekarang lagi ngetrend, terus dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya. Terus jauh ini proyeknya diary foto udah sampai mana aja nih? Kalau proyek dari foto lebih ke masih ke Jogja sama Magelang, cuma itu dua itu masih lokal. Jadi lebih seringnya di Magelang, tapi kalau di event-event konser baru ke Jogja biasanya. Kalau ada panggilan dari luar kota nih, misalnya Jakarta, Bali, mau nggak? Mau dan bisa-bisa aja sih Mbak. Kalau mungkin kita bakalan kena biaya tambahan di transportasi ya, sama penginapan. Dan kalau masalah mau apa enggaknya mau, karena juga kita habis ini kayaknya bakalan bikin kayak promo ke misalnya ke Bali, ke Bromo gitu dengan paketan foto video wedding, pre-wedding gitu. Itu mungkin yang kalau bakalan keluar kota mungkin kayak pre-wedding gitu sih. Pasti ada penawaran spesial ya. Jadi kalau yang mau berminat silahkan kontak Mas Dondi ya. Nanti akan ada di link di description box. Oke. Nah, selama menjalani diary foto ini pasti ada penghasilannya. Nah, penghasilan dari diary foto ini atau foto-foto lainnya deh, itu cukup nggak buat Mas Dondi sendiri? Kalau saya sendiri nggak, menurut penghasilan sebenarnya kalau saya kan masih sendiri nih, masih belum berkeluarga belum. Nah itu cukup banget, apalagi kayak di Magelang itu cukup lah buat kayak jajan, buat beli apa-apa gitu, buat beli kepentingan buat diri kita sendiri bisa. Dan kita udah lebih meringankan orang tua lah. Kayak dari dulu kan saya tadinya nggak punya kamera nih. Nah gara-gara saya punya diary foto ini, bikin diary foto, saya bisa beli kamera sendiri, beli lensa sendiri, dan yang harganya pun sebenarnya nggak murah. Jadi kayak laptop juga kan, seorang fotografer kan yang dibutuhkan nggak cuma kameranya ya, kayak buat kan yang namanya fotografi itu ada post pro dan pre-production dan post production. Jadi kayak butuh yang namanya laptop juga, dan laptopnya pun kan nggak yang spek yang terserah maksudnya yang ngasal tapi kan yang paling nggak cukup buat ngedit foto atau video, itu cukup sih, lumayan sahabat jajan. Selama menekuni bidang fotografi nih pasti ada suka dukanya, nggak enak-enaknya, bisa diceritain nggak apa aja? Kalau sukanya, kalau waktu emang misal
dapat job nih yang ke suatu tempat yang kok tempatnya sebenarnya kayak kalau kita ke sana tuh butuhin biaya banyak, tapi ini ditanggung oleh klien ya gitu. Itu senengnya di situ, kayak ketemu orang baru juga, ketemu kayak dapat hasil yang bagus, itu pasti kesenangan tersendiri seorang fotografer. Kalau susahnya tuh kalau dalam freelance fotografi ini konsistensi jobnya, soalnya kan nggak setiap bulan tuh bisa masuk kerjaan gitu, ada yang bisa blong, ada yang bisa malah pas sering gitu, sebulan bisa sampai 4 kali gitu. Itu susah senengnya, karena kan kalau di Indonesia sendiri kan ada bulan-bulan tuh kayak bulan pernikahan gitu, nah jadi kayak bulan-bulan akhir tahun gini apa mepet lebaran gitu biasanya banyak rame. Dan susahnya juga nanti kalau ketemu sama klien yang agak ribet orangnya, itu paling pasti susah, paling kayak ya. agak ya ribet gitu. Betul. Jadi harus sabar menghadapi klien. Iya. Nah, dari Mas Dodi sendiri ada nggak sih pesan-pesan dan motivasi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau memulai usaha atau berkarya? Kalau dari saya sendiri, yang penting berani memulainya, karena kalau dari saya sendiri pesannya berani memulai dan jangan takut karena keterbatasan, karena keterbatasan itu kalau kita bisa memaksimalkan dengan maksimal, nanti hasilnya akan lebih baik. Dan intinya jangan takut mulai. Oke, terima kasih buat Mas Dondi yang mau meluangkan waktunya buat hadir dan ngobrol di Ini Kita Show kali ini. Buat kalian jangan lupa cek dan follow Instagram Mas Dondi di @dondikurniawan dan dia di foto, nanti linknya bakal aku taruh di description box. Dan sampai jumpa di Nikita selanjutnya. Bye.